A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, sebelumnya yang kami hormati eh, para founder Elsira, ya. Ada Pak Asri, ada juga Ustadz Dr. Mujadi Rainah dan juga Pak Aris, ya. Yang kami hormati juga pemateri pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Rijal Ibnu Wahid Awwaluddin LC, ya. Dan yang tidak lupa yang kami banggakan, yaitu para panitia yang sudah menyelenggarakan, ya, untuk kegiatan kajian pekanan ini, ya. Dan juga para peserta yang sudah turut bergabung di Zoom, ya. Sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di kajian pekanan El Sirah Talk. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, ya, semoga kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat semuanya yang sudah bergabung, tidak lupa juga kita sanjung-sajikan, ya, salawat serta salam kita kepada Nabi kita, itu Nabi Muhammad SAW. Lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in itu tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berikhtiar untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat Elsira Talk, sebelum kita melanjutkan ke agenda acara kita, ya, sebelumnya kami mengajak kepada jamaah semuanya, kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung di ruang Zoom ini, mari kita sama-sama menghidupkan kajiannya dengan khidmat, ya. Bagi yang tidak berhalangan, dimohon untuk bisa menyalakan kameranya, ya. Jika tidak ada uzur, tidak ada halangan, boleh untuk dinyalakan kameranya supaya apa? Supaya apa namanya? Ruh kajiannya itu hidup gitu, ya. Jadi tidak seperti di kuburan gitu, ya. Bapak Ibu mungkin tahu, ya, kalau misalkan datang ke kuburan pasti yang ada apa? Hanya batu nisan aja, ya. Hanya batu nisan saja dan namanya saja gitu di batu tersebut, ya. Nah, maka dari itu supaya tidak serasa di kuburan gitu, ya,
hanya bisa melihat namanya saja, yuk yang memang tidak berhalangan, tidak ada uzur, boleh untuk sama-sama menyalakan kameranya ya. Baik, mungkin kita lanjut ke acara eh, atau susunan acara terlebih dahulu ya. Izin menyampaikan untuk susunan acaranya. Pertama, pembukaan yaitu bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi, penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rijal Ibnul Wahid Awaludin. Kemudian selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab ya. Silahkan bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya, nanti ada sesi tanya jawabnya. Jadi dipersiapkan saja kalau misalkan ada pertanyaan boleh dicatat terlebih dahulu dan nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian setelah itu nanti ada sesi doa bersama, insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz langsung dan setelah itu ada sesi dokumentasi dan penutupan. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan bacakan oleh saya sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Samina wa ta'ala ghufranaka. Rabbana walikal masjid. Baik, alhamdulillah sudah kita sama-sama dengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an ya.
Semoga apa yang tadi dibacakan bisa menambah keberkahan untuk kajian kita di malam hari ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan yaitu eh, ke acara inti pembacaan pembacaan ke acara inti yaitu penyampaian ya materi yang akan disampaikan oleh eh, Al Ustadz Rizal Ibnul Wahid. Waktu dan layar kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. إذ جاءهم. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang saya hormati jajaran daripada owner El Shira Travel, Ustadz Dr. Mujadi, Pak Hasri, Perdana, dan juga Pak Haji Aris. Yang saya hormati Ustadz Resi dan juga El Shira Circle yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas nikmatnya kita dapat bermuajahah, bertatap muka kembali dalam kajian rutin lalu, yaitu tentang maqamat atau tentang kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kedudukannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirasakan tentunya oleh kita sebagai umatnya dan juga dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebelumnya kita sudah sampai pada tema tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW, bagaimana sempurnanya beliau, kedudukan sempurnanya beliau dan maknanya. Hakikat daripada kedudukan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu, hadirin, ialah berupa karunia yang menunjang keistimewaan dan keistimewaan syariat yang Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak serta-merta kesempurnaan Nabi Muhammad SAW yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad hanya sekedar kesempurnaan fisik belaka, tapi beliau juga berikan sebuah kesempurnaan akhlak dan juga etika sehingga sinkron dengan kesempurnaan fisik yang beliau miliki. Oleh karenanya itu menjadi penunjang bagaimana beliau bisa menjadi sesosok nabi yang menjadi wasilah yang menjadi wasilah penyampaian mukjizat yang mulia, yaitu Al-Quran Al-Karim. Sedikit tentang maklumat kedudukan Nabi Muhammad SAW di tema sebelumnya, yaitu
kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Lalu insya Allah sedikit pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kesempurnaan sosok Nabi Muhammad SAW yang terpancarkan dari kedudukan kesempurnaan beliau yang sudah kita sempat bahas pertemuan lalu. Asir Sari yang menjadi tema pada kajian malam kita hari ini itu memiliki makna yang luar biasa. Ketika kita maknai bahwa asir itu secara harfiah, maka akan kita temukan asirru itu artinya rahasia. Apa sih yang terbesit dalam benak kita tentang sebuah rahasia kalau kita mendengar itu? Rahasia kan sesuatu yang istimewa ya. Ketika kita misalkan mendengar ada temen datang tiba-tiba, kamu tahu gak ada rahasia yang terungkap dari Anu misalkan. Rahasia itu adalah sesuatu yang istimewa. Kalau kita coba terjemahkan asir ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah. Dan asir kalau kita maknai lebih luas, lebih lugas, lebih terarah, kalimat asir itu juga bermakna sesuatu yang Allah singkapkan, yang Allah bukakan, yang Allah tunjukkan dari seseorang atau dari sesuatu dengan tujuan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa lagi maha perkasa. Sesuatu yang Allah singkapkan dari seseorang atau sesuatu itu juga bisa disebut asir. Contoh, kita mengamalkan sesuatu setiap pagi setelah bangun tidur, yaitu mencuci tangan dan kaki. Dan juga beristinsyak. Misal, di antara faidah beristinsyak ialah membersihkan hidung. Tapi ada salah satu sir atau rahasia di balik amalan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah ketika kita beristinsyak saat bangun tidur, membersihkan tangan dan juga beristinsyak, itu kita membersihkan diri kita dari makhluk Allah yang berupa setan yang tinggal dan hinggap di khayshum. Ketika kita mengamalkan itu, maka tersingkaplah sebuah keistimewaan dari rahasia amalan yang diajarkan Nabi tentang istinsyak itu. Akhirnya, perbuatan sederhana yang menurut kita mungkin itu sepele, tapi ada makna yang lebih besar dari sekedar membersihkan hidung, sehingga kita tahu bahwa itu bukan sekedar amalan, tapi betul-betul sebuah kebaikan yang Allah pasti ajarkan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW atas suatu tujuan kebaikan. Begitu juga dengan sir atau keistimewaan yang ada di diri Nabi Muhammad SAW, Allah ingin singkapkan dan Allah ingin berikan kepada manusia untuk bisa merasakan dan melihatnya.
tentu banyak sekali sir atau keistimewaan yang Allah singkapkan kepada kita manusia melalui sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan belajar dari satu kisah, insya Allah dari sahabat kita, dari sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit tentang makna asir. Asari. Asari itu juga bisa bermakna berlangsung dan berkelanjutan. Dari kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, As-Sari ini bermakna bahwa sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu dan akan selalu menjadi sosok yang ideal untuk kita jadikan qudwah dan uswah. Karena dari setiap perilaku, dari setiap tingkah laku, dari setiap lisan yang beliau sampaikan, dari ucapan yang beliau sampaikan lewat lisan beliau, itu adalah sebuah tuntunan. Oleh karenanya, keberlangsungan, keistimewaan yang beliau ajarkan, itu terus berlanjut bahkan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak beliau akan memimpin seluruh umat manusia di depan memegang panji la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai saat itu beliau masih mengungkapkan keistimewaan atau sirnya kepada kita. Maka seperti yang sudah kita sama-sama pelajari di pertemuan terakhir, inti dari pembelajaran kita tentang sosok Nabi Muhammad SAW, inti dari kajian kita tentang sirah nabawiyah, apapun bentuknya, baik sirah yang menceritakan beliau masa kecil, beliau masa dakwah, peperangan beliau, ataupun sirah yang menceritakan tentang syama'il beliau, bentuk fisik dan karakteristik akhlak beliau, atau juga yang menjelaskan seperti kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Itu tujuannya hanya satu. Pertama, tujuannya hanya dua, mendekatkan diri kepada Allah dan juga menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita udah cinta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan tumbuh setitik cahaya di hati kita yang akan membuat kita lebih banyak melakukan kebaikan. Itu baru setitik loh. Apalagi kalau misalkan kita betul-betul cinta sama Nabi. Semua amalan sunnah dilakuin, itu bakal lebih banyak cahaya yang ada di hati kita. Nah, hadirin El-Syirak yang Allah muliakan, dalam kitab Ufukul Azamatil Muhammadiyah, karya daripada guru kami Maulana Syekh Abdus Salam Syitar radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau menjelaskan tentang satu makom atau kedudukan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Asir As-Sari yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus punya keistimewaan yang akan terus tersingkap kepada mereka yang mencintai betul beliau dengan tulus. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu buat kita umat manusia laksana sesosok ruh pada tubuh. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat proses lahirnya beliau dari ibunda kita Siti Aminah dan juga dari ayahanda beliau Abdullah, zaman sebelumnya disebut juga dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu seperti sosok manusia yang tumbuh
hidup tanpa ruh. Makan ya makan, minum ya minum, tidak ada keterikatan ibadah. Atau dalam bahasa lain disebut juga zaman dari terakhirnya Nabi, sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa sampai ke zamannya Nabi Muhammad ialah zaman Ahlu Fatrah. Nah, zaman jahiliyah itu yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW itu kan tidak ada tuntunan yang membawa mereka kepada sebuah kebaikan. Hadirlah Nabi Muhammad SAW sebagai ruh. Kenapa disebut sebagai ruh? Karena Nabi SAW membimbing, membawa, mengajarkan kepada kita umatnya itu kebaikan syariat Islam, kejelasan syariat Islam, membawa hukum-hukum syariat Islam. Sehingga zamannya yang dulu itu gelap jadi terang benderang. Wasilah daripada diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bisa kita maknai dengan hadirnya beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Bahkan, bahkan di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. Kalimat dalam ayat ini mengisyaratkan beliau itu adalah nur. Selain daripada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syira Circle, dalam pembahasan Syama'il Muhammadiyah kita menemukan bahwa banyak riwayat menjelaskan kalau sosok Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam punya wajah yang bercahaya. Ketika beliau membuka mulut, cahaya terpancar dari sela-sela giginya. Itu makna zohiri atau bentuk cahaya yang bisa kita lihat langsung daripada sosok Nabi Muhammad SAW yang begitu indahnya. Tapi kehadiran beliau juga merupakan cahaya bagi kita umat manusia yang sebelumnya tumbuh dalam kegelapan jahiliyah. Maka disebut sebagai nurun yamshi bihi finnas. Cahaya yang berjalan di antara umat manusia. Dan bentuk daripada penjelasan tentang bahwa sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul menjadi sosok yang menyingkapkan banyak rahasia kebaikan dari ajaran yang beliau bawa dan dari sosok beliaunya sendiri atas izin Allah Subhanahu wa taala terjadi pada sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar ibnul Khattab. Loh, kenapa di sini Hadratus Syekh Abdus Salam menyebutkan contohnya Umar ibnul Khattab? Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Umar ibn Khattab sebelum beliau Allah berikan karunia menjadi sosok yang pionir dan menjadi contoh daripada disiplinnya beliau dan taatnya beliau kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita pernah melihat masa kelam beliau seperti apa. Kerasnya, lalu galaknya sosok Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum bertemu atau sebelum diutusnya Nabi. Tatkala beliau mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan, beliau dengan tanpa sebab menangis, terseduh-seduh dan tersentuh hatinya.
saat beliau mendengarkan Al-Quran. Saat beliau mendengarkan Al-Quran. Sosok yang bahkan tidak ada yang berani menentang saat beliau masih menjadi atau sebelum masuk Islam. Itu luluh dengan mendengarkan Al-Quran. Ini menjadi contoh bahwa Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu an itu mendapatkan singkapan rahasia dan karunia yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tersentuh hatinya lewat ajaran yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, lewat syariat Allah Subhanahu Wa Taala, lewat mujizat yang Allah titipkan berupa Al-Quran. Hatta kana madribal amsal fi syiddati fi dinillah. Dulu beliau orangnya keras, tegas, galak. Masuk Islam, Allah tidak menghilangkan sifat tegas dari beliau, malah Allah jadikan tegasnya beliau untuk menegakkan agama Allah. Allah jadikan galaknya beliau galak dalam menegakkan kebenaran. Bahkan disabdakan sendiri oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sosoknya Umar ibn Khattab itu adalah sosok al-muhaddas al-mulham, yang artinya Allah karuniai beliau mengucapkan langsung kebenaran dari lisannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sosok yang dulunya garang, yang dulunya galak, yang dulunya Masya Allah, itu bisa masuk Islam dan menjadi pembela agama Allah. Pun kalau kita belajar dari kisah yang lain, sahabat yang lain, Khalid ibn Walid, beliau bahkan sempat menjadi pemimpin pasukan perangnya Quraisy saat perang bersama pasukan Nabi Muhammad SAW di perang Uhud. Kalaulah bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyiarkan dan menegakkan kebenaran dari ajaran Islam, maka Khalid ibn Walid tidak akan pernah tersentuh dengan ajaran Islam. Hal ini juga tersingkap dari sir atau rahasia yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa mengajarkan umat manusia sebuah kebenaran. Ada salah satu ungkapan dalam bahasa Arab yang juga menjelaskan tentang bagaimana sih rasanya kalau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar di Syama'il Muhammadiyah, ada ungkapan yang berucap man khalatahu ma'rifatan ahabbah wa man ra'ahu badihatan habah. Kalau zaman dulu yang bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu bermulazamah sama Sayyidina Rasul, sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menumbuhkan rasa cinta. Ngelihat langsung, wah Masya Allah, langsung cinta. Ini berdasarkan dari eh, kalimat man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Yang ketemu sama Rasulullah, yang bermulazamah, yang berinteraksi, itu pasti langsung cinta. Langsung cinta. Bahkan dalam beberapa riwayat, hadirin syirah-syirah yang Allah muliakan, kaum kafir itu bukan gak menerima, bukan
nggak mengakui bahwa sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna. Bukan nggak mengakui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik banget, bukan. Mereka hanya mengelak keimanan dan tidak mau percaya Islam. Tapi mereka melihat bahwa sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang teladan, sosok yang tegas, sosok yang baik, sosok yang dermawan, dan sosok yang memiliki banyak sekali kebaikan. Dan yang melihat beliau dari kejauhan itu akan nampak bagaimana beliau itu berwibawa. Artinya ada rasa segan dari eh, dari saat kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak salah ketika salah satu guru kami, Maulana Syekh Ali Jum'ah, Hafizahullah, itu bilang, beliau mengungkap saat ditanya oleh eh, seseorang, wahai Syekh Ali Jum'ah, wahai Syekhona, apa yang akan Anda lakukan ketika Allah takdirkan Anda hidup bersama dan ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan bertemu? Beliau bilang, saya akan menatap Nabi Muhammad SAW dari kejauhan di balik pelepah kurma. Karena apa? Karena saya malu. Saya malu belum bisa sempurna menjadi umatnya Nabi SAW. Saya malu belum bisa menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Saya tidak berani bertemu beliau karena beliau begitu memancarkan haibahnya, begitu istimewa sosoknya, sehingga kita merasakan bahwa sosok beliau yang Masya Allah ini itu memunculkan di diri kita itu sebuah rasa segan. Tapi sejatinya, wahai hadirin Syira Circle yang Allah muliakan, hadirin yang Allah muliakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menyambut baik umatnya. Amalan yang langsung disampaikan dan langsung insya Allah diterima ialah sholawat. Maka di antara keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari sir atau rahasia yang Nabi Muhammad pancarkan ialah dengan sama-sama kita selalu dawamkan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan selalu membersamai kita karena keistimewaan beliau akan terus berjalan sampai bahkan kita nanti di akhirat kelak. Itulah disebut daripada Asir Rusari itu sendiri. Itulah definisi daripada Asir Rusari itu sendiri. Rahasia yang tersingkap atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita umat manusia ini merasakan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terus berlanjut dan terus berlanjut sampai kita kelak nanti di akhirat. Ini juga yang jadi keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yaitu kedudukan beliau berupa As-Sirrusari, atau beliau memiliki rahasia yang terus tersingkap kepada umat manusia sampai kita nanti di akhirat. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, ada suatu kisah yang menarik dari tanah Mesir. Seorang musisi, penyair, perempuan itu pernah membuat qasidah dan melantunkannya dan ketika beliau menuliskan qasidah itu dan melantunkannya dan juga tentunya ada di rekamannya, tak lama
Beliau itu dimimpikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita kepada salah satu ulama yang nanti di akhir cerita akan kita sebutkan siapa. Beliau bercerita bahwa sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam padaku. Aku bertemu dengan hadratnya di dalam di dalam ru'ya. Lantas berkata Syekh ini yang disamperin sama si musisi wanita ini, beliau bilang sosok dan ini juga yang menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah satu-satunya sosok manusia yang tidak akan pernah bisa diserupai oleh jin. Maka istimewalah kamu karena kamu sudah bertemu dengan sosok Nabi Muhammad SAW, kata Syekh tersebut kepada si musisi wanita ini. Lantas di akhir hayatnya beliau bertaubat, beliau kembali ke jalan Allah yang benar, beliau kembali menggunakan hijab dan beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini cerita dari sosok yang bernama Ummu Kulthum. Ummi Kulthum, seorang penyair Mesir wanita yang mengadukan kisahnya bertemu Nabi SAW kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir terkemuka abad 19 akhir yang Allah muliakan hidupnya dengan menjadi ahlu tafsir yang Masya Allah memiliki banyak sekali keistimewaan atas ilmu yang beliau miliki. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bisa mencintai lagi lebih besar kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan atas cinta yang kita tumbuhkan di hati kepada Nabi Muhammad SAW bisa memunculkan rahasia di diri kita sehingga akan timbul lebih banyak kebaikan. Dan hadirin Asyira Circle bisa dipahami juga ya tentang asyir itu adalah sesuatu yang timbul dari diri kita berupa kebaikan berkat sesuatu yang kita lakukan atas dasar cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Contoh, karena kita ingin menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita mengamalkan sholawat setiap hari. Misal kalau kita sebut bilangan 100. Lantas di 1000 hari pertama kita mengamalkan sholawat 100, Allah berikan karunia berupa otak yang lebih fresh, eh, karir yang lebih bagus, eh, rezeki yang Allah berikan lebih lancar dan tidak dari arah yang kita tahu. Itu adalah bentuk daripada rahasia yang kita terima atau sebuah keistimewaan kebaikan yang kita terima dari rasa cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sholawat yang kita amal. Maka semoga dari materi hari ini menumbuhkan terus rasa cinta kita keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa kita terus ditumbuhkan rasa cinta dan dari rasa cinta yang tumbuh di hati kita bisa membawa kita ke banyak sekali kebaikan dunia dan akhirat lewat asirru yang beliau bawa dan bisa kita rasakan hingga nanti di akhirat kelak. Kita tutup dengan eh, eh, sebuah qasidah atau syair yang ditulis oleh salah satu ulama terkemuka Mesir
yaitu Al-Imam Al-Busiri. Sepenggal aja, sepenggal aja. Eh, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebentar. Eh, aduh, Al-Fakir lupa nih. Bentar ya. Mungkin kalau maknanya, kalau mafi maknahu, kalau dalam maknanya itu ialah tidak ada yang bisa disebutkan lisan untuk bisa mengucapkan sempurnanya sosok Nabi Muhammad SAW. Aduh, Al-Fakir lupa, mohon maaf. Eh, Insya Allah mungkin kalau di pertemuan depan kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, dan Al-Fakir ingat, kita coba sampaikan ya. Yang jelas ini syair betul-betul menyentuh sekali karena sangat cocok untuk bisa mengungkapkan bahwa lisan ini sangat perlu untuk bisa menyebutkan sempurnanya Nabi Muhammad SAW karena Masya Allah sosok beliau yang sangat begitu sempurna. Bahkan beliau pernah eh, saat disaksikan oleh musuhnya sudah jatuh duluan pedangnya sebelum berhadapan dengan beliau. Dan masih banyak sekali kisah-kisah yang menarik tentang bagaimana Rasulullah SAW itu menyingkapkan sirnya di hadapan manusia. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang selalu Allah cintai dan Allah muliakan dengan titipkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga selalu Allah berikan kita karunia dalam kebaikan dan ketaatan juga istiqomah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Al Ustadz yang sudah menyampaikan materinya, Masya Allah, eh, materi lanjutan ya, tema yang sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi eh, tema yang sebelumnya sudah pernah dibahas ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, kemudian ketinggalan materinya, atau pertemuan sebelumnya ketinggalan juga materinya, ya belum sempat mengikuti apa namanya kajian ini, Insya Allah ada rekaman ulangnya di YouTube YouTube kami ya, YouTube kita yaitu El Sira Talk. Bisa dicek di situ banyak kajian-kajian yang sudah kita selenggarakan dan di eh, upload di channel YouTube tersebut supaya bisa memudahkan untuk ayah, bunda, bapak, ibu dan teman-teman semuanya yang ingin apa namanya memurojaah materi-materi yang sebelumnya sudah sama-sama kita kaji, kita bahas. Nah, alhamdulillah untuk materi sudah Al Ustadz sampaikan. Silahkan bagi teman-teman semuanya yang mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang tadi disampaikan, boleh nyalakan mikrofonnya ya. Silahkan dibuka untuk dua penanya dulu. Kalau misalkan masih ada, kita buka lagi. Kalau misalkan waktunya masih ada ya, kita menyesuaikan dengan waktu Ustadz juga. Silakan jika ada, boleh ya. Atau mau ditulis di kolom chat, boleh juga. Silakan. Kami kasih waktu 10 detik buat teman-teman berpikir ya. Silakan Bu Samsiah, boleh ya. Bu Sukmawati. Masya Allah ini Bu Sukmawati. Silakan yang lainnya boleh. Dinyalakan aja kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kalau memang tidak ada, dirasa cukup, materinya sudah bisa difahami dengan baik, Alhamdulillah. Maka kita lanjutkan ke agenda atau acara berikutnya yaitu sesi doa bersama. Ya, insya Allah akan dipimpin juga oleh Al Ustadz
Rijal Ibnu Wahid Awaluddin LC. Waktu dan layar kami kembalikan lagi ke Al Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, kita tutup sama-sama dengan doa untuk eh, menutup sesuatu dengan baik. Karena ada ungkapan eh, apa yang dimulai dengan kebaikan itu juga seyogianya ditutup juga dengan kebaikan. Dimulai dengan doa dan ridha Allah, kita mohon juga di akhir kesempatan untuk kita tutup dengan doa dan mohon ridha Allah. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور والصعاب ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا في تسليم وتسليما في يقين ويقينا في حسن الخلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ الرجيم. بالله بسم من الله الشيطان الرجيم. الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الحمد لله العالمين. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak kami sampaikan kembali ke Ustadz Rijal Ibnu Wahid Awaluddin LC yang telah menyampaikan, memaparkan materi eh, pada malam hari ini. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan, Ustadz berikan kepada kita semua, semoga itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, ya, khususnya untuk Ustadz sendiri dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sahabat Al-Sira, mari kita sama-sama tutup kajian pada malam ini dengan membaca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la asyhadu an ilaha illa la anta, ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Syukran ala ilaik. ihtimamikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Resi, Terima kasih Ustaz Pak Resi. Kiai, jazakallahu khairan Jazakumullah. katsiran. Sama-sama, Bapak